yang dilakukan oleh individu atau kelompok bersenjata yang dimana sasarannya adalah awak kapal di perairan yurisdiksi suatu negara. Kejahatan ini biasanya terjadi di pelabuhan, perairan teritorial atau wilayah yang masih berada di bawah kedaulatan suatu negara, bukan di laut lepas internasional. Tindakan ini biasanya meliputi perampokan, pembajakan, dan juga pencurian atau serangan yang mengancam keselamatan awak kapal dan barang bawaan dengan tujuan mengambil harta benda atau menguasai kapal secara paksa. AIMO menegaskan penting pencegahan dan penanganan armed robbery at sea sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan maritim dan perlindungan pelayaran dunia. Organisasi ini mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat patroli, keamanan di wilayah perairannya, serta memberlakukan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, AIMO berperan dalam menciptakan lingkungan pelayaran yang aman dan bebas dari ancaman kriminal di laut yang berada dalam yurisdiksi nasional. Perbedaan utama antara armed robbery at sea dan piracy terletak pada lokasi terjadinya dan subjek yang menjadi sasaran kejahatan tersebut, yang mana armed robbery at sea terjadi di perairan yurisdiksi suatu negara, seperti pelabuhan atau laut teritorial, dan biasanya melibatkan serangan bersenjata terhadap kapal atau awak kapal di wilayah yang berada di bawah kedaulatan nasional. Sedangkan piracy atau perampokan terjadi di laut lepas internasional di luar yurisdiksi negara manapun dan sering melibatkan aksi perampokan atau pembajakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal untuk menguasai kapal secara paksa atau mengambil barang-barang berharga. Dengan kata lain, perbedaan ini berkaitan dengan aspek hukum dan geografis yang membedakan apakah kejahatan tersebut masuk ranah hukum nasional atau hukum internasional. Hai teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang yurisdiksi negara armed robbery against ship. Nah, armed robbery against ship ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yurisdiksi negara pantai dan yang kedua ada yurisdiksi negara bendera. Yurisdiksi negara pantai adalah negara yang memiliki garis pantai dan garis laut teritorial. Dalam hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, negara pantai berwenang penuh atas segala aktivitas yang terjadi di wilayah laut teritorial. Nah, kalau terjadi armed robbery atau perompakan bersenjata di wilayah ini, maka negara pantai berhak menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku. Kemudian yang kedua ada yurisdiksi negara bendera. Yurisdiksi negara bendera ini adalah negara tempat kapal itu terdaftar dan mengibarkan bendera nasionalnya. Kalau kejahatan itu terjadi di wilayah laut lepas, maka negara pertama yang berwenang menangani kasus tersebut merupakan negara tempat kapal itu didaftarkan. Dalam kasus piracy atau perompakan laut lepas, negara bendera punya hak hukum atas kasus itu. Tapi karena piracy dianggap sebagai kejahatan universal, maka negara manapun bisa ikut menindak sesuai dengan prinsip universal jurisdiction. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tatanan koordinasi antar negara. Koordinasi antar negara ini dalam praktiknya sering terjadi kasus kapal, di mana korbannya berasal dari satu negara dan pelakunya dari negara lain, yang mana kejadiannya terjadi di wilayah laut dekat perbatasan antar negara. Hal ini menimbulkan konflik hukum, tantangan yurisdiksi, dan perlunya kerjasama antar negara untuk menyelesaikan sengketa atau kasusnya secara adil dan efektif. Di sini aku bakal menjelasin mengenai landasan hukum mengenai armed robbery against ship. Armed robbery against ship merupakan sebuah kejahatan maritim yang diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara pesisir. Adapun landasan hukum yang mengatur mengenai armed robbery against ship adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai piracy. Namun perlu dipahami bahwa armed robbery against ship tidak termasuk dalam piracy. Namun UNCLOS secara tidak langsung mengatur mengenai armed robbery against ship tetap menjadi landasan hukum penting karena mengatur yurisdiksi negara atas perairan mereka. Yang kedua ada International Maritime Organization yang sebagai badan PBB yang mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang ketiga ada Regional Agreement yang merupakan perjanjian regional juga menjadi rujukan utama dalam penanganan armed robbery against ship. Dan yang keempat ada Konvensi Suppression of Unlawful Act Against the Safety of Maritime Navigation pada tahun 1988 yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang membahayakan keselamatan pelayaran termasuk menyerang kapal. Salah satu kasus dari armed robbery against ships itu sendiri adalah MT Karaton, yang dimana dalam kasus ini terdapat suatu kapal ton minyak yang membawa 2.250 ton minyak lalu dirampas oleh para bajak laut sebanyak 14 bajak laut. Kasus
kasus ini terjadi dalam perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Perlu diketahui juga bahwa para pelaku menggunakan senjata api dan granat untuk menguasai kapal dan menyandra 17 ABK. TNI AL berhasil membebaskan sandera dan menangkap seluruh pelaku setelah operasi penyergapan selama 3 jam. Menilik kepada fakta sosiologis yang lain, terdapat 118 insiden terhadap bajak laut tersebut, yang dimana data ini dilaporkan dalam International Maritime Bureau Piracy Reporting Center. Dalam dua fakta sosiologis ini bisa kita lihat bahwa sejatinya diperlukan mekanisme yang solutif untuk masalah tersebut, yaitu adalah yang pertama, patroli terkoordinasi, pengawasan elektronik, pertukaran informasi, penguatan pengawasan di titik rawan, peningkatan kapasitas personel, serta penegakan hukum yang juga tegas. Tantangan dan isu utama dalam armed robbery against yang pertama adalah batasan yurisdiksi dan penegakan hukum. Armed robbery terjadi di perairan yurisdiksi suatu negara, baik di laut teritorial ataupun di perairan kepulauan, sehingga penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan negara pantai. Namun, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum nasional antar negara sering menimbulkan konflik yurisdiksi seperti kasus kapal Hanan 12 yang disandra Abu Sayyaf di perairan Filipina, namun dikarenakan pembatasan konstitusional Filipina, Indonesia tidak dapat mengambil langkah hukum. Selanjutnya, yang kedua adalah kurangnya harmonisasi regulasi internasional, yang dimana dalam hal ini, konvensi internasional seperti SUA 1988 yang mengatur pemberantasan, pembajakan, dan perampokan bersenjata di laut belum diratifikasi secara luas, termasuk oleh Indonesia, sehingga pengaturan hukum, sanksi, dan seragam lainnya belum optimal. Permasalahan yang ketiga adalah kapasitas penegakan dan koordinasi antar negara. Penegakan hukum di laut teritorial sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, teknologi, dan berkoordinasi antar lembaga keamanan maritim baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama multilateral seperti RACAAT dan trilateral Indonesia, Filipina, Malaysia merupakan sangat baik, namun masih banyak permasalahan antar yurisdiksi dalam implementasinya. Yang terakhir ialah tantangan perlindungan korban dan awak kapal. Dalam kasus armed robbery against ships sering terjadi penyanderaan dan kekerasan terhadap awak kapal. Namun perlindungan hukum dan pembebasan korban yang belum optimal dan sering menghambat batasan yurisdiksi dan prosedur hukum nasional negara tempat kejadian. Keselamatan pelayaran di laut sangat bergantung pada pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara armed robbery at sea dan piracy, karena masing-masing memiliki lokasi kejadian, yurisdiksi hukum, dan mekanisme penanganan yang berbeda. Oleh karena itu, kerjasama internasional, instrumen regional, serta tindakan preventif dan teknologi deteksi dini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatasi tantangan yurisdiksi lintas negara. Situasi ini mengajak kita untuk merenung apakah kerangka hukum internasional saat ini sudah memadai atau masih perlu diperkuat agar keamanan maritim global benar-benar terjamin.